Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu ala khairi khalqihi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Segala puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita sekalian. Mari kita syukuri nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat rasa kita akan kedekatan diri kita sekalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat semua apapun yang kita lakukan. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita, baginda yang mulia Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarga, para sahabat, tabi'in, al-alim ulama, dan kita sekalian umatnya, mudah-mudahan kelak kita sekalian mendapatkan syafaat dari baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pemirsa di Via TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita sekalian sangat berhati-hati agar kita sekalian tidak terperosok ke dalam dosa besar. Namun kadang kita justru abai terhadap dosa-dosa kecil yang sering kita lakukan setiap harinya. Dalam kitab Nasoihul Ibad, karya Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau menyebutkan tentang larangan menganggap ringan dosa kecil. Bahwa kalimatnya adalah janganlah kalian menganggap ringan dosa kecil. Karena sesungguhnya disitulah lahirnya dosa-dosa besar. Baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub." Hendaklah kalian waspada terhadap dosa-dosa kecil. Wa anna muhaqqaratid dzunub. Sesungguhnya dosa-dosa kecil itu mata yukhad biha. Jika pelakunya dituntut dengan dosa itu, sahibuha tuhlikhu. Maka dosa-dosa itu akan membinasakan pelakunya. Satu ranting mungkin tidak bisa menyalakan api yang besar. Namun tumpukan ranting-ranting yang dikumpulkan terus-menerus akan mampu membakar sebuah hutan. Begitu pula dengan dosa kecil kita yang dikumpulkan setiap hari bisa menjadi besar dan tentu akan membahayakan kita sekalian. Hadirin di Via TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah yang bisa menjamin diri kita sekalian terlepas daripada kesalahan dan dosa dalam sehari saja misalnya? Rasanya sangat susah kita untuk tidak berdosa. Makanya hadirin yang saya hormati, di dalam kesempatan yang penuh berkah ini, saya akan coba sedikit membahas tentang hal yang tadi, yaitu jangan tertipu oleh dosa yang kita anggap kecil. Jangan tertipu oleh dosa yang kita anggap remeh. Jangan kecelek dengan dosa yang sepele. Salah satu perkataan sahabat Nabi, yaitu Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, yang diriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari, menyebutkan bahwa innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin itu yara zunubah. Jika dia itu melihat dosa itu ka'annahu qaidun. Jadi seorang muslim itu ketika melihat dosa ka'anna qaidun. Seolah-olah dia itu sedang duduk tahta jabalin. Sedang duduk di bawah kaki gunung. Yukhafu ayyaqa alaihi. Dan ia katakan seakan-akan gunung tersebut akan runtuh menimpanya. Sehingga orang ini akan sangat hati-hati. Kemudian kalimat selanjutnya adalah wa innal fajiro.
Dan sesungguhnya orang-orang yang berdosa itu wa innal fajiro yaraudunubah. Jika melihat dosa itu kadubabin, seperti seekor lalat marro ala angfih, yang hinggap di hidung lalu mengibaskannya. Faqala bihi hakada, sangat meremehkan dosa sepele itu. Jadi dosa-dosa itu seperti sepele saja. Lalu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jadi pertanyaannya adalah di manakah posisi hati kita sekarang ini? Apakah menjadi orang yang selalu menyepelekan dosa-dosa kecil yang selalu kita lakukan, atau sebaliknya? Quran surat An-Nur ayat 15 menyebutkan bahwa wa tahsabunahu hayyinan, dan kamu menganggapnya remeh-temeh, wa huwa indallahu azim. Padahal dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, yang kadang kita anggap remeh-temeh itu, yang kadang kita anggap kecil itu adalah perkara yang besar. Banyak hal yang menurut lisan kita sepele, seperti gosip, celaan singkat, dusta kecil. Namun barangkali nanti ini di timbangan Allah Subhanahu wa taala, hal ini menjadi bobot dosa yang sangat berat. Hadirin pemirsa di Pia TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Meremehkan dosa kecil, menyepelekan dosa sepele adalah tanda hilangnya rasa takut diri kita sekalian kepada Sang Pencipta. Dosa kecil adalah titik hitam di hati kita. Setiap kita sekalian berbuat dosa, maka hati kita telah kehilangan setitik cahaya, bahkan banyak cahaya, dan begitu seterusnya. Innal abdi, sesungguhnya seorang abid, sesungguhnya seorang ahli ibadah, ida akhtau, apa dia melakukan sebuah dosa, khotiatan, dengan suatu dosa, dengan suatu kesalahan, nukisat, maka apa? Nukisat, maka dititikan. Di mana? Fi kolbihi, dititikan di dalam kolbunya, dititikan di dalam hatinya. Itu apa? Nuktatun, sebuah nutkah saudaun, sebuah nutkah hitam. Nuktatun saudaun, sebuah nutkah titik hitam. Jadi jika kita segera memohon ampunan Allah dengan istighfar yang banyak, dengan istighfaron kasiro, dengan bertaubat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan kembali bersih mengkilat. Namun tentu jika ini dibiarkan, titik hitam ini akan menjadi roan. Roan itu adalah karat, dan karat ini, roan ini kalau makin banyak tentu akan menutup hati kita sekalian. Sehingga hati kita sekalian tidak bergetar lagi saat mendengarkan ayat-ayat suci. Hati kita tidak merasa takut saat diingatkan tentang mati. Dan hati kita tidak lagi merasa nikmat saat kita beribadah kepada Ilahi Robi. Sehingga hati menjadi keras dan gelap. Sehingga nasihat kebenaran itu sulit untuk masuk ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Hadirin pemirsa di Pia TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa kecil yang dilakukan terus-menerus. Jangan kecele dengan dosa yang sepele. Jangan tertipu dengan dosa-dosa yang kita anggap biasa. Karena tidak ada dosa besar jika disertai dengan istighfar. La kabiratan ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar yang kita barengi dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala saghiratan ma'al israr. Dan tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus-menerus. Hadirin pemirsa di Pia TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika satu kesalahan kecil diulang-ulang tanpa ada rasa penyesalan dari diri kita, maka statusnya dosa itu bisa saja di sisi Allah Subhanahu wa taala bisa berubah menjadi dosa yang besar. Kenapa? Karena di situ ada unsur kita sekalian sebagai unsur pembangkangan dan sikap meremehkan hukum daripada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan hadirin yang saya hormati, jika hari ini adalah hari terakhir hidup kita sekalian di dunia, apakah kita sekalian rela menghadap Sang Pencipta
hanya membawa kantung yang penuh dosa, yang tidak pernah kita mintakan ampunannya atas dosa-dosa yang kita lakukan itu. Karena kita anggap cetek, anggap sepele, dan anggap kecil. Lisan kita yang sering mencela, mata yang sering melihat yang haram, dan hati kita yang menyimpan dendam kepada sesama, semua itu mungkin akan terasa kecil bagi kita. Namun ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Teliti. Jangan sampai kerikil-kerikil dosa kecil ini menjadi penghalang kita sekalian untuk mencium baunya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin, sebelum napas sampai di kerongkongan kita, marilah kita bersimpuh, memohon ampun, dan tidak lagi memilah-milah dosa. Karena hamba yang dicintai Allah adalah bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan. Bukanlah orang yang tidak pernah melakukan dosa. Melainkan adalah orang yang selalu merasa gemetar setiap kali ia tergelincir di dalam dosa, sekecil apapun dosa yang kita lakukan itu. Innallaha yuhibbul abdul mu'min. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya yang mukmin, al-mufattana. Yang bagaimana? Yang mufattana, yang terjerumus ke dalam dosa itu at-tawaba. Ia sering melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertobat lagi dengan taubatan nasuha. Hadis riwayat Imam Ahmad. Maka hadirin yang saya hormati, mari tentu di bulan Ramadan yang penuh ampunan ini, yang Allah sebutkan adalah sebagai itkum minanar, sebagai pembebasan kita sekalian terbebas dari api neraka. Jangan seolah kita sekalian merasa bersih dari noda dan dosa. Janganlah kita menumpuk-numpuk dosa kecil sehingga nantinya menjadi lebih besar. Ingatlah, taubat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika seorang hamba merasa gelisah dan gemetar saat melakukan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Idza khaufani fid dunya, jika kita takut kepada Allah di dunia ini, amantuhu yaumal qiyamah, maka kita sekalian akan aman. Maka kita sekalian akan Allah berikan rasa aman nanti di hari kiamat. Amantuhu yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keamanan kepada kita sekalian di hari kiamat. Terakhir, mari kita tutup majelis yang mudah-mudahan penuh berkah ini dengan berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. Wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajmain. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Ya Allah ya Ghafurur Rahim. Kami sering menganggap remeh kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Kami sering tumpukan dosa-dosa kecil kami ya Allah hampir di setiap hari kami ya Allah. Ampunilah kelalaian kami ini ya Allah ya Rabbana. Janganlah Engkau hukum kami karena kesombongan kami yang merasa aman dari azab-Mu ya Allah ya Rabbana. Ya muqallibul qulub, sabbis qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati kami ya Allah. Bersihkan noda-noda hitam di hati kami ya Allah. Bersihkan hati kami dari dosa-dosa kami yang anggap sepele. Lembutkan hati kami ya Allah ya Rabbana. Jangan biarkan hati kami membatu sehingga kami tidak lagi mengenal rasa takut kepadamu ya Allah ya Rabbana. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana zalamna anfusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk diri sendiri, umumnya untuk jamaah sekalian. Aku qouli hada wastaghfir innahu wal ghafurur rahim. Mohon maaf atas segala kesalahan yang saya ucapkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.